Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, suasana sore hari ini yang bersahabat, sejuk di luar sana mudah-mudahan bisa membuat kita lebih semangat aktivitas walaupun sudah sore hari. Tadi Indonesia Bank sudah sukses, sekarang kita beralih ke Mozaik Indonesia di segmen investasi setiap hari Jumat melalui Pro 1 RRI Palembang. Tema hari ini adalah belajar investasi saham, peluang dan strategi untuk investor pemula. Narasumber kita sudah hadir, ada Riko dari BNI Sekuritas Palembang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Riko. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat ya hari ini Semoga kayaknya. Tadi dari RRI langsung, maksudnya dari kantor langsung ke sini ya? langsung Iya, dari kantor. Oke. Iya. Baik Riko, sebelum kita ke tema, mungkin kita ingin tahu dulu nih, Riko sudah lama nih berkecimpung di dunia katakanlah pasar modal sekuritas ini. Sudah berapa lama nih? Saya mulai gabung di BNI Sekuritas itu sejak tahun 2007. 2007, sekarang 2025. Lumayan sudah lama ya. Iya. Berarti dari tamat kuliah langsung. Awalnya gini, tahun 2004 kan saya menyelesaikan Studi. kuliah. Lalu sebelum bekerja itu saya sempat Iya. gabung dengan keluarga juga sih, ada usaha Oke, keluarga di ada Jakarta. usaha keluarga. Setelah itu saya melamar ke BNI Sekuritas dan tahun 2007 diterima di BNI Sekuritas. Gak sempet nganggur berarti, langsung kerja. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Baik. Kenapa tertarik di dunia pasar modal nih, khusus sekuritas ini? Karena sih dunia pasar modal itu adalah dunia yang dinamis ya. Bergerak terus setiap detik ya. Iya, dengan kita mengenal dunia pasar modal, kita lebih lebih banyak pengetahuan yang kita dapat ya. Jadi Iya. kita dalam bekerja juga harus banyak update informasi. Setiap detik. Iya. Sesuai dengan gerakan saham gitu ya. Betul. Jadi kita juga update informasi dari dalam maupun Iya. luar ya. Dan itu sangat berguna bagi kami untuk mengupdate informasi. Baik, jadi itu Iya. tertariknya Riko ya di Iya. dunia pasar modal karena dunia itu dinamis gitu ya, bergerak Iya, terus. bergerak terus, Ya, betul. apalagi Riko memang sudah terbiasa dengan namanya ekonomi dari studinya kemarin ya. Iya, Jadi sudah terbiasa. betul. Baik, pendengar siaran kita seperti biasa sore hari ini kita bisa saksikan di channel YouTube Pro 1 Palembang, WA Pro 1 dan juga di RRI Digital. Anda bisa bergabung nanti di line telepon 369977 di WA Pro 1 dan juga di channel YouTube di Pro 1 Palembang. Kita Riko langsung ke tema. Ini adalah belajar investasi saham, peluang dan strategi untuk investor pemula. Nah sebenarnya kalau kita ingin tahu apa nih yang membuat pasar saham itu menjadi menarik bagi investor pemula, terutama di era digital seperti saat ini nih Riko. Jadi gini, sekarang ini kan jenis investasi itu kan banyak ya Bu ya. Iya. Nah jadi kita juga tinggal pilih nih mana yang mau nih, disesuaikan aja dengan profil kita ya. Iya. Nah jadi kalau misalkan orang yang senang ambil resiko tinggi itu ya, terus keuntungan yang cepat atau apa, nah Iya. mungkin bisa ke investasi yang beresiko tinggi ya. Nah misalkan ke saham. Iya. Memang saham itu high risk high return, tidak seperti yang lain ya. Nah kalau yang lain kan misalkan seperti deposito atau apa Iya. kan adalah investasi yang sifatnya fixed rate tapi juga returnnya juga rendah. Rendah. Tapi aman gitu kan dibanding yang saham. Iya. Nah lanjut misalkan kenapa sangat menarik karena di era digital saat ini ya, akses untuk investasi ke saham itu kan mudah ya Bu. Mudah ya. Hampir semua sekuritas itu memiliki platform online trading. Online Jadi, trading. Iya. Jadi tinggal download aja nih dari App Store dan pilih sekuritas mana yang Sesuai dengan passion kita iya, gitu. yang bagus nih menurut kita Kemampuan juga. kan setiap sekuritas kan menawarkan pelayanan yang berbeda-beda ya.
Nah, jadi dengan mudah untuk di-download dan juga untuk registrasi juga sangat gampang. Iya. Cukup punya KTP, Mm-mm. tinggal registrasi online, lalu rekeningnya udah jadi, ya udah tinggal langsung beli aja sahamnya, mau saham apa gitu kan. Mm-mm. Sesuai kemampuan juga ya Iya, kayaknya, sesuai kemampuan. budget kita. Betul. Kalau dulu kan investasi saham itu kan hanya dimiliki orang-orang tertentu saja ya. Iya. Karena di mana depositnya sangat tinggi itu ya, di atas 10 juta kan. 10 juta. Nah, Iya. kalau sekarang malah ada yang menawarkan 100.000 udah bisa Beli saham. beli saham, udah bisa buka rekening saham gitu kan. Iya. Sekarang udah seperti itu ya. Iya, sekarang Memudahkan gitu bagi betul, pemula gitu. Betul. Jadi saat ini untuk investasi di pasar modal itu harus masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Iya. Nggak hanya masyarakat tertentu saja kan. Baik. Mulai dari mahasiswa gitu kan, sampai dengan orang yang sudah bekerja. Iya. Iya. Jadi semua lapisan diharapkan bisa masuk ya ke Iya, pasar modal ini. betul. Jadi tujuan dari regulator juga kepengen semua masyarakat Indonesia itu seperti negara-negara lain, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa harus mengenal investasi pasar modal. Iya, seperti negara maju kayaknya ya. Betul, apalagi kan saat ini kalau nggak salah pernah saya baca di berita Iya. bahwa pemerintah Pak Prabowo ini kan pengennya semua ada anak SD itu kan bisa belajar investasi saham. Itu sangat positif sih buat saya ya. Dari SD. Iya, dari SD agar bisa dimasukkan mata pelajaran ya. Betul. Itu saya antusias sekali kalau memang direalisasikan ya. Jadi anak-anak yang usia dini sudah bisa tahu Iya. gitu. Walaupun sebenarnya itu agak sedikit berat ya. Berat bener. Paling tidak mengenal gitu. Mengenal, kan. ya Iya. minimal dia sudah pernah terdengar kata-kata itu gitu. Iya, betul. Jadi nggak aneh aja kalau dia sudah besar kan. Ya nanti dengar kata saham gitu Iya, ya. apa itu saham Obligasi gitu. Padahal sebenarnya usia kita juga masih ini ya. Iya, benar. Pengenalan gitu. Betul. Baik, itu yang membuat pemula tertarik ya Mas Riko ya. Iya, jadi karena mudahnya Aksesnya ke akses sana. tadi kan. Jadi apalagi kalau registrasi kan nggak kayak dulu harus datang ke kantor. Sekarang kita dari mana saja sih bisa. Karena kita sudah digital ya. Udah digital. Iya. Iya, udah sangat mudah pokoknya. Iya. Baik pendengar yang mau bergabung, kita buka line telepon di 369977 atau WA Pro 1 0821 75279090 dan juga di live chat kita di RRI Digital. Yang berdering silakan yang ingin bertanya langsung ke narasumber kita mengenai tema kita hari ini, bagaimana kita untuk mengetahui peluang investasi untuk mereka yang baru pemula ya dunia pasar modal. Baik, kita coba terima dulu ya. Ya, selamat sore. Selamat sore, Mbak Dian. Iya, Pak Asari ya. Ya, Di Sekayu apa kabar? alhamdulillah sehat ya. Pak Alfia sehat selalu. Monitor kita nih tentang investasi ya. Iya, Ada yang mau ditanya nggak sama Riko? Nih narasumber kita disapa dulu Pak Azhari. Ya, selamat siang Pak Azhari. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam. apa kabar? Sehat walafiat. Sehat nih Pak Azharinya Riko. Iya, Ya. alhamdulillah. Ada yang mau ditanya? Ini Silakan. saya mau tanya kan, apakah yang maksud dengan pasar modal itu? Pasar modal ya. Oh iya. Oh, nanti ditanggapi sama Riko ya. Iya. Itu saja Pak Azhari. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar kita dari Sekayu, Riko. Ingin tahu nih, sebelumnya ini belum dijelasin juga ya tadi ya. Silahkan dijelaskan dulu ini. Pasar modal itu apa Riko? Menurut Pak Azhari apa nih? Kalau pasar modal itu untuk lebih mudah memahami adalah suatu tempat di mana orang yang membutuhkan modal dan ingin menyalurkan modal, suatu modal operasional ya jelas ya. Nah nanti dari sana kalau di kita kan untuk menyalurkan modal itu ada yang namanya bursa ya. Bursa ya. Bursa efek. Nah, jadi dia itulah tempat yang untuk menyalurkan yang ingin berinvestasi dan ingin membutuhkan investasi. Ya.
Ya, jadi gampangnya seperti itu untuk mengartikannya. Iya. Jadi misalkan nih ada suatu perusahaan dia butuh modal untuk ekspansi, untuk dan lain-lain. Nah, dia butuh investor nih, khususnya investor yang ada di Indonesia maupun di luar negeri misalkan ya. Nah, dia membuka penawaran umum namanya IPO. Nah, di situ nanti dia bekerja sama dengan suatu broker ingin mencari para investor. Nah, dibukakanlah namanya IPO. Nah, jadi bursa itu sebagai tempat untuk mempertemukan antara yang membutuhkan modal sama yang ingin menyalurkan modal tadi. Nah, jadilah nanti kalau sudah ketemu investornya, nah nanti yang si pemilik modal tadi nanti dapatnya namanya saham. Nah, saham itu apa? Saham itu merupakan bukti kepemilikan bukti kepemilikan modal kita di suatu perusahaan. Iya. Gitu. Itu untuk Pak Azhari ya, sudah dijawab sama Riko narasumber semoga kita. terjawab Pak Azhari. Baik. Yang lain silahkan yang mau tanya-tanya ke Riko narasumber kita sore hari ini dari BNI Sekuritas. Silahkan kita buka di line telepon, di WA juga dan channel YouTube kita di Pro 1 Palembang. Baik Riko, kita lanjut dulu nih. Tadi baru menariknya kita seorang investor pemula itu kenapa sampai bisa ke pasar modal gitu ya. Nah, tadi menyinggung tentang saham. Kita ingin tahu juga nih bagaimana nih mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan saham sampai saat ini. Ya. Kalau mekanismenya itu seperti misalkan nih kan di bursa itu sahamnya diperdagangkan secara elektronik. Iya. Secara online lah ya. Secara online. Kalau dulu saham itu memang bentuknya warkat. Iya, bentuknya sertifikat. Sebelum ada yang namanya remote trading. Oh, sekarang ya? Ya, sekarang kan sejak tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah pokoknya ya. Itu sudah ada yang namanya remote trading. Nah, remote trading itu artinya udah dalam bentuk scriptless, udah bentuknya non warkat. Kalau dulu orang beli saham itu masih kayak lari sini lari ke sana, kalau ibu pernah lihat ya di TV ya. Nah, dicatat segala macam, nanti kalau sudah terjadi transaksi baru terbitlah suatu warkat. Nah, kalau sekarang sudah dalam bentuk elektronik, jadi tinggal di remote aja dari cabang itu dikirim ke bursa. Yang Pak ngomongnya lagi sakit gigi saya nih. Sakit gigi, kayak lagu Maggie Z ya, lebih baik sakit gigi daripada nggak mau dua-duanya juga. Nggak mau dua-duanya. Baik, Pak Ahmad Irwan. Mas narasumber di sini tentang masalah kaitan dengan dunia usaha ya. Bicara tentang masalah di sini ya, kan sekarang kan lagi digencar-gencarnya masalah UMKM di sini ya. Nah, di sini Pak, di lingkungan saya banyak modal home industry kan, di bidang yang bermacam-macam kan, home industry di sini. Tetapi di sini kan ada juga seorang pengusaha yang sudah jelas ketika COVID kan jatuh, sama sekali tidak berjalan. Itu maaf nih sedikitnya, kan ada kur-kur itu kan mudah, kayaknya teorinya mudah, tapi ketika dijalankan susah. Persyaratan ini dan itulah sebagai, kalau tahu memang betul-betul itu untuk membantu para pengusaha, para pengusaha yang sudah gulung tikar, sudah berusaha, kok dipermudah aja kan. Tapi jangan di sini dipersulit kan gitu ya. Ya seolah-olah kan di sini ada kur katanya, tapi susah. Secara promosi memang mudah, tapi ketika diterjun susah juga, persyaratan harus begini harus begitu. Nah, bagaimana masalah punya usaha lah di bidang saham dan sebagainya, saya sebetulnya kurang begitu mendalami kan masalah, tapi boleh kan kita mencari ilmu aja, nggak apa-apalah seperti itu. Begitu Mbak Nadiar ya. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Sedikit lagi, karena sekarang digencarkan UMKM, tapi sejauh mana itu kontribusinya kan kepada pihak pengusaha kecil untuk membantu, kan saya kira belum ada kontribusi, hanya himbauan-himbauan saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini walaupun sebenarnya ini bukan ranahnya Riko ya, tapi nggak apa-apa ini sebagai mungkin masuk atau gambaran ya buat Pak Ahmad Irwan. Mungkin dia mengeluh kalau UMKM itu kan digenjot sekarang ya, kayaknya udah meningkat dari zaman COVID, agar itu lebih dipermudah untuk mendapatkan syarat KUR atau kredit usaha kayaknya nih ya. Iya. Ya, ini gimana kalau menurut Mas Riko sendiri nih kalau tentang KUR sendiri nih? Selamat siang Pak Irwan ya. Ini saya di Bandung Timur. Iya. Kalau untuk KUR sendiri sebenarnya sih
saya sih memiliki keterbatasan untuk menjawab ya. Iya. Kalau untuk kurs sendiri mungkin lebih tepatnya nanti ada Mhm. orang bank ya untuk Baik, iya. iya. Nah, kalau kita kaitkan dengan katakanlah ini kan juga peluang untuk UMKM mendapatkan katakanlah pinjaman gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk kaitan sama pinjaman ke peluang investasi berupa saham ini untuk UMKM gimana nih Mas Riko? Ya, bisa nggak gitu? Kalau Pelaku UMKM untuk masuk di pasar modal nih seperti apa? Ya. mungkin maksudnya kalau ini ya mau mendapatkan modal gitu ya. Iya, mungkin ya bisa jadi seperti itu. Iya. Setahu saya sih mungkin ada ya apa istilahnya itu memang ada Bu ya di bursa itu kalau nggak salah nih ya kalau perusahaan yang modalnya itu di bawah berapa miliar gitu ya untuk mendapatkan modal melalui IPO, permodalan melalui IPO itu Iya. ada memang aturannya. Ada ya? Iya. Ada persyaratan khusus. Iya, memang ada sih, nggak harus perusahaan-perusahaan yang berskala besar ya, tapi ada juga sih perusahaan yang kecil gitu ya, yang diberi kesempatan untuk mencari modal di pasar modal. Oh, ada ya? Ada. Tapi itu ada syaratnya pasti. Betul. Ya. Nah, coba kunjungin aja ke kantor IDX terdekat untuk menanyakan perihal tersebut. Mungkin di Bandung banyak ya. Banyak, pasti ada, Ya, ya. baik. Itu mungkin hanya saran aja mungkin kalau UMKM yang ingin mendapatkan modal dari hal seperti pasar modal ya. Iya, betul Ibu. Kalau tadi kita kaitkan sama UMKM yang ditanyakan Pak Ahmad Irwan di Bandung, Riko. Pelaku UMKM ini kan sudah maju pesat ya sekarang. Nah, kalau mereka ingin terjun langsung misalkan untuk di pasar modal ini seperti apa peluang mereka? Gitu. Kalau Berindividu kayaknya ya ini ya. iya ini lebih ke individu. Individu ya. Iya. Jadi artinya kalau ingin berinvestasi di pasar modal, sebenarnya bahasa investasi pasar modal itu kan ada 3 Bu ya. Iya. Ada ke saham, Oke. ada reksadana, dan ada obligasi. Obligasi. Iya. Iya. Jadi kalau ketiganya ini siapapun boleh, nggak ada larangan ya. Mau individu ya. Iya, individu terserah gitu kan. Apa namanya? Kalau disesuaikan aja sama profilnya. Kalau misalkan dia ingin apa namanya punya keberanian gitu ya untuk berinvestasi saham ya boleh gitu ya. Tapi kalau ada keraguan gitu kan, ada ketakutan, terus juga takut dananya turun gitu kan, modalnya turun. Nah, sebaiknya sih kita arahin ke obligasi. Obligasi itu nggak jauh beda dengan deposito ya. Kalau deposito prinsipnya sih sama gitu ya. Dia mengasih fixed income, jadi atau fixed rate. Jadi bunganya udah ditentuin. Iya. Jadi kita nggak perlu analisa segala macam. Pokoknya kita beli aja obligasi punya pemerintah misalkan ya. Yang mau aman, ya udah kita diemin aja untuk beberapa tahun. Nanti biasanya setiap bulan atau beberapa per 3 bulan per tahun. Nah itu biasanya bunganya akan dibagi atau Ya. kupon kita nyebutnya kalau bunga itu. Baik, jadi tinggal memilih dari beragam tadi ya. Iya, Tapi itu benar. balik-balik ke pribadi ya, Balik-balik ke pribadi dan profilnya. profilnya. Iya. Baik, oke. Terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan ya sudah ditanggapin. Walaupun ini Iya. kalau masalah kur, Mas Riko kayaknya belum ini ya, bukan ranahnya gitu ya. Nanti Iya. insya Allah di lain kesempatan. Betul, Ya. iya. Nanti takutnya kita nggak ini. Kita beralih ke WA dulu. Ada Mas Fernanda ini bertanya lewat channel WA. Tadi belum sempat dijawab, belum diangkat ya. Ini mau tanya nih untuk narasumber yang ditanyakan, berapa sih modal awal untuk investasi saham? Nah, dia kayaknya ada tertarik nih. Iya, kalau di setiap sekuritas kan beda-beda ya. Ya, tergantung apa yang kita pilih. Tergantung kebijakan sekuritasnya. Kalau di BNI Sekuritas sendiri itu dimulai dari 1 juta. 1 juta, 1 paling juta. minimal, paling Minimal. kecil. Tapi kalau mahasiswa itu bisa sih 100.000 bisa kalau Bisa, mahasiswa ya. Tapi kalau yang sudah bekerja ya 1 juta sih minimal. Oh, begitu. Iya. Itu ya syaratnya kalau untuk di BNI Sekuritas. Iya. Oke, itu Fernanda di Palembang sudah dijawab. Iya. Jadi modal awal investasi saham itu kalau di BNI Sekuritas adalah minimal 1 juta. Iya. Itu berapa dapat slot sahamnya gitu?
Tergantung. Tergantung. Iya, sahamnya kan beda-beda Beda-beda. harganya. Mana kita pilih ya? Iya, kalau harga 5 ribuan, maka Dikalikan saja gitu. tinggal kali 100 lembar. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. 100 lembar. Jadi sekitar 500 ribuan. Baik. Jadi kalau Fernanda ini tertarik untuk ke misalkan Mas Riko nanti bisa langsung ada di Instagramnya ya? Iya, atau kunjungin di ini aja di gedung BNI Wilayah 03, Wilayah lantai 03, 2, lantai Jalan 2, Jenderal Sudirman. nomor 132. Iya. Atau tepatnya di depan BNI depan Caritas, Rumah Sakit Caritas, atau di samping Jam Sostek. Iya. Iya. Tepat banget itu ya. Iya. Kalau orang Palembang pasti paham. Iya. Betul. Baik, silakan pendengar ingin bergabung lagi, kita buka di line telepon, jalan WA, era digital dan channel YouTube Persatu Palembang. Kita lanjut lagi Riko sebelum kita break. Boleh. Tadi kita mengetahui tentang saham ya. Nah, ini keuntungan resikonya yang diketahui sebelum memulai investasi saham itu seperti apa? Kalau ya di setiap investasi itu pasti ada plus minus ya, Bu ya. Nah, kalau di saham saya sebut resikonya dulu ya. Iya. Nah, kalau resikonya dulu tentunya pasti ada istilah namanya capital loss. Capital loss. Capital loss itu selisih antara harga jual atau masih dalam potensi kerugian ya dengan modal yang kita miliki. Nah, misalkan Bu Nadia misalkan beli saham A ya, harganya 1.000 nih katakanlah. Satu lembarnya. Iya, terus ada market crash nih, turun. Jadi 950. Turun Rp50. Ya, selama Ibu nggak jual, ya masih potensial kerugian. Belum direalisasikan, masih dalam bentuk potensial ya. Iya. Kalau dijual ruginya sekian loh. Nggak apa-apa sih. Nah, tapi tunggu aja, biasanya kan kalau sahamnya bagus tuh pasti ada reversal, balik lagi dia. Oh gitu. Iya, jadi Ya harus tahu resiko dulu ya, baru Iya. nanti keuntungannya. Iya, kalau saya sih jelasin resikonya dulu. Iya, jangan keuntungan dulu. Iya. Jadi resikonya yang pertama capital loss tuh. Capital Kalau kita loss. jual rugi ya rugi kan, akhirnya ada dijual di bawah modal kita ya. Nah, terus di saham itu memiliki volatilitas yang tinggi. Jadi Apa itu? Jadi dia itu naik turun gitu. Naik turun. Nah, kan kalau di saham itu pergerakannya sekian detik bisa berubah, apalagi kondisi market yang sedang rame, bisa naik bisa turun. Kalau ada berita yang sentimennya negatif, baik dari dalam maupun luar negeri ya berpengaruh gitu Bu ya. Jadi saham itu memiliki volatilitas yang tinggi karena sahamnya terus berfluktuasi dalam waktu yang singkat. Iya. Nah, terus resiko tidak membagikan dividen perusahaan. Tidak membagikan dividen. Iya, kan kita kan kalau mau berinvestasi itu kan dalam benak kita kan inginnya dapat dividen ya. Nah, ternyata dalam kelangsungan bisnisnya perusahaan tersebut mengalami kerugian dan tidak membagikan dividen. Nah, itu salah satu resiko ya, tidak membagikan dividen. Nah, lalu resiko bisnis ya. Jadi memang kalau setiap perusahaan itu kan tidak selamanya mulus Bu ya, kadang Iya, pasti ada ininya ya. ada naik turun Naik gitu turun. kan. Itu namanya resiko lah ya, dan resiko geopolitik, perang gitu ya, itu berpengaruh juga terhadap Pengaruh juga. kondisi perekonomian dan saham ya. Itu resikonya. Iya. Kalau keuntungannya sih kebalikannya aja sih. Kebalikan dari resiko Iya, tadi. ada capital gain, kan nggak selamanya jelek tuh. Kalau kondisi market bagus, sahamnya juga ikut naik. Naik dari 1.000 jadi 1.500 gitu ya. Iya. Pernah nggak sih naik signifikan gitu? Pernah ya. Pernah di saat itu ada saham itu naiknya sampai 2.000 gitu. 15%. 15% dari nilai Iya, itunya. ada tuh saham-saham yang kayak gitu. Kalau beritanya tiba-tiba mencuat bagus, rame tuh market, naik tuh sahamnya. Berarti ini profil bursa juga mempengaruhi ya? Betul. Jadi yang mempengaruhi itu adalah berita ekonomi, politik, terus juga tentang sektornya bagus atau gimana, itu biasanya berpengaruh terhadap harga saham. Iya. Yang kedua dividen nih Bu. Dividen. Kalau perusahaannya bagus, sustain gitu ya, laporannya tumbuh. Tuh pengaruhnya buat kita apa?
biasanya bagi dividen. Wow. Iya, Pernah nggak Riko dapetin? pernah. Iya. Tapi kalau soal bicara itu enak ya pas lagi dapetnya ya. Iya, betul. Oke, apalagi Terusnya keuntungannya? itu tingkat likuiditas di saham itu tinggi. Jadi artinya kita bisa menjual anytime. Kapan saja ya? Kapan saja bisa di saat market sedang berjalan ya. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Jadi kita bisa melakukan beli jual itu selama Senin sampai dengan Jumat di saat jam kerja. Kalau malam nggak ada ya. Malam saham. juga? Nggak ada Oh, dia. nggak ada. Tutup. Jadi dia tuh pagi jam berapa mulai bergerak? Jam 9, kalau dia itu kan ada beberapa sesi ya, Bu ya. Pertama jam 9 sampai dengan jam 12 itu untuk hari 12. Senin sampai Kamis. Oke. Nah, khusus hari Jumat sampai setengah 12. Dari pagi? Dari jam 9 sampai setengah 12. Setengah 12. Senin sampai Jumat sesi 2 itu jam setengah 2 sampai dengan 4.15. Beda-beda sesinya. Iya, khusus hari Jumat sesi 2 itu dibuka jam 2 sampai jam 4.15. Jam 2 sampai jam 4.15. 4.15. Ya cukup lama juga ya waktunya. Iya. Sabtu Minggu libur ya? Libur. Ada liburnya juga ya? Ada. Ya, Malah oke. kalau di bursa itu liburnya lebih banyak, Bu. Lebih banyak ya? Dibanding instansi yang lain. Oh Karena iya. kita misalkan tanggal 31 Desember kan, Iya. itu biasanya orang masih kerja. Kita libur. Ada libur bursa namanya. Libur bursa, asik Iya, juga ya. iya. Baik, Riko kita break dulu ya. Ya, Nanti boleh. kita lanjut lagi obrolan Ya, kita silakan. di acara obrolan Mozaik Indonesia ya. Hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang bersama Riko, BNI Sekuritas Palembang. Yang bergabung di Mozaik Indonesia nanti kita undang Anda kembali setelah informasi yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi. Uangmu seperti benih yang terkubur dalam tanah. Diam, tak terusik, potensi pertumbuhannya pun terpendam. Bayangkan jika benih itu ditanam, diberi air dan sinar matahari. Ia akan tumbuh menjadi pohon yang kuat, menjulang tinggi, dan berbuah lebat. Begitulah investasi. Investasi adalah cara cerdas untuk menumbuhkan uangmu, memaksimalkan potensi yang terpendam di dalamnya. Investasi bukan hanya untuk orang tua atau profesional. Siapapun, di usia berapapun, bisa memulai investasi. Dengan modal kecil, bahkan hanya dengan Rp10.000, kita bisa menanam benih masa depan kita. Aplikasi investasi yang mudah digunakan membuka pintu bagi siapa saja untuk memulai perjalanan investasi. Bayangkan, uangmu bekerja untukmu, tumbuh dan berkembang, membantumu meraih mimpi-mimpi yang besar. Mulailah investasi hari ini. Saksikan uangmu tumbuh dan berkembang seperti pohon yang menjulang tinggi, menaungi masa depan yang lebih cerah. Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang. Hai Susi, kamu sudah tahu tentang investasi? Hai Dewi, investasi. Belum tahu Dewi, emangnya apa sih? Investasi itu menabung dengan cara yang lebih cerdas.
Uang yang kita simpan bisa bertumbuh, jadi kita punya tabungan lebih banyak di masa depan. Tapi bukannya berinvestasi itu beresiko? Memang ada risiko, tapi kalau kita belajar dan memilih dengan hati-hati, risikonya bisa kita kelola. Yang penting jangan buru-buru dan mulai dari yang aman. Jadi kalau aku mulai dari sekarang, masa depan aku bisa lebih baik. Benar sekali, mulailah dengan langkah kecil dan terus belajar. Investasi adalah kunci untuk masa depan yang cerah. Pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan kita di Mozaik Indonesia di kesempatan sore hari ini bersama narasumber Riko dari BNI Sekuritas Palembang dengan tema belajar investasi saham, peluang dan strategi untuk investasi pemula. Silakan yang mau bergabung, yang ingin menanam saham atau juga langsung bergabung di pasar modal, silakan Anda bisa bergabung di line telepon atau di channel YouTube kita di Pro 1 Palembang. Baik, kita lanjut lagi Riko melalui acara kita. Tadi menyinggung tentang bagaimana untuk sektor saham kemudian investasi. Nah, kalau untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup stabil, ini sektor apa saja nih Riko yang menurut Riko sendiri itu memiliki potensi pertumbuhan yang menarik untuk jangka panjang nih? Ya. Sebenarnya sih kalau di saham itu ada masanya ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk jangka panjang sebenarnya sih yang masih menarik untuk kita beli sahamnya Iya. itu masih dalam sektor keuangan. Sektor keuangan. Iya. Yang lebih menarik untuk Lebih menarik. Memang sih di Indonesia bila kita bandingkan dengan bursa Amerika ya, kalau di Amerika Serikat itu sektor teknologi yang paling dominan. teknologi. Iya, yang menguasai pasar modal Saham market pasar- kapitalisasi. market kapitalisasi. Itu teknologi. Sedangkan di Indonesia itu masih dalam sektor keuangan. Mm-mm. Kenapa sektor keuangan? Karena sektor keuangan ini merupakan pencetak laba tertinggi. Pencetak laba tertinggi sektor keuangan. Iya. Iya. Terutama untuk saham-saham besar, big bank kita nyebutnya ya. Maaf sih kita boleh nyebut nama ya. Misalkan kayak Bank BRI. Oh, itu bank pemerintah ya? Itu labanya tertinggi juga. Tertinggi. Itu sebagai kaca juga buat kita ya, motivasi untuk memilih saham juga kayaknya ya. Betul, itu sebagai dasar kita untuk Dasar melihat kita. untuk memilih saham. Jangan asal membeli gitu ya. Betul. Disusul sama Bank Mandiri ya. Oke. Bank Mandiri itu juga pencetak laba tertinggi. Terus yang ketiga ada BCA. Ya, beberapa bank swasta ya. Ya, itu Bank BCA itu terbesar juga labanya. Lalu yang keempat Bank BNI. Jadi 4 bank inilah yang masih mendominasi pasar modal ya. Kalau untuk keuangan. Untuk dari sektor keuangan. Ya. Jadi sektor keuangan ini masih menarik ya Bu ya kalau untuk dikolek, karena dari segi valuasi harga juga masih sangat murah ya. Iya. Karena masih memiliki prospek yang cerah Di masa panjang, jangka panjang ya. Iya, dengan pertumbuhan laba yang tinggi ya. Terus ada lagi nih Bu, sektor konsumsi ini. Nah, itu Iya, yang kita pakai, yang kita benar. makan gitu. Tapi tidak menyebutkan merek ya. Iya. Kalau nama sahamnya nggak apa-apa. Iya, Kalau sahamnya. sektor konsumsi ini kenapa menarik? Karena kita tahu pertumbuhan populasi itu kan makin besar ya. Iya. Nah, otomatis daya beli juga tinggi. Nah, apalagi dengan adanya program dari pemerintah ya Iya. untuk MBG, makan bergizi gratis Bergizi ya. gratis ya. Nah, itu juga mendorong Sektor konsumsi. sektor konsumsi itu tadi gitu. Nah, contoh saham sektor konsumsi itu misalkan kayak INDF itu kode saham ya, INDF dari Indofood. Oke, dari perusahaan itu ya. Ya, Indofood. Ada juga ICBP. Indofood itu ada anak perusahaan namanya ICBP. Indofood Customer Brand Product. Iya. Ya, yang memproduksi Indomie gitu ya.
ada lagi Mayora, kode sahamnya MYOR. Oh, pokoknya itu yang dikonsumsi lah ya, Ya, untuk makanan ringan makanan-makanan gitu ya. ringan. Nah, Termasuk kita konsumsi baik yang berat atau yang ringan gitu. iya, ini salah satu contohnya Bu Selain ya. keuangan, kemudian sektor konsumsi yang menjadi Iya. pilihan. Ada lagi nih sektor energi terbarukan. Oh, iya. Kenapa cocok ya? Kenapa bagus ya untuk kedepannya? Karena pemerintah ini di Indonesia ini kan sedang menggalakkan energi bersih. Energi bersih, ya. Ya mau ada rencana sih mau mengurangi konsumsi batu bara kan, polusinya tinggi kan. Ya, jadi akan tergantikan dengan yang baru gitu. Betul. Jadi mau ke sektor lain tuh yang bersih tuh ya. Contohnya kayak apa namanya energi panas bumi ya, Panas bumi, iya. yang udah go public. Itu ada yang bagus tuh ada dua ya. Pertama PGEO, kode sahamnya PGEO Pertamina Geothermal. Iya, Ya, itu yang Sudah sangat dikenal masyarakat kayaknya itu ya. iya benar. Ada lagi yang punya Pak Prayogo Pangestu ya, namanya Barito Renewables Energy. Itu juga Itu terkenal juga. terkenal juga itu. Nah, kedua tadi sih ya, bagus sih kalau mau di ini ya, mau dibeli. Tapi untuk saham brandnya sendiri harganya udah cukup mahal sih Iya. sebenarnya. Itu untuk jangka panjangnya bagus ya untuk Mas Riko ya, kalau yang Ya, disebut-sebutkan tadi ya. kalau dilihat dari bisnisnya sih bagus ya. Mm-mm. Tujuannya sih bagus. Tapi balik-balik juga sih sebenarnya ke fundamentalnya juga Bu ya kalau Iya. dalam memilih saham. Baik. Nah, yang Sektor apa lagi yang lain? ada juga sektor properti nih. Properti masih Ya. juga bisa jadi pilihan masyarakat ya Masih properti. bisa ya karena apalagi nih kemarin kan BI nurunin suku bunga tuh dari 6% ke 5,75 ya. Itu berpengaruh juga untuk properti. Pengaruh ke penyaluran kreditnya KPR-nya ya. Iya. Jadi bank juga bisa mudah menjual kreditnya ya. Karena kreditnya ya murah gitu kan. Jadi Iya. orang mau sih belinya gitu kan. Oke. Itu juga berpengaruh. Ada juga sektor infrastruktur, Infrastruktur. pembangunan semuanya ya. Nah, tapi saya sih tidak terlalu ini ya Mengarahkan ke sana mengarahkan ya. juga ke situ karena juga resikonya juga tinggi. Tinggi, kalau- iya. Tapi saran saya sih bagi investor pemula Itu kalau milih lebih ke sektor keuangan aja. keuangan ya. Ya. Kalau kesehatan enggak juga? Kesehatan sih bagus. Bagus Kalau- juga. bagus sektor kesehatan ya. Tapi saat ini sih sektor kesehatan Agak tidak terus nggak terlalu fluktuasi kalau saya lihat ya. Jadi kalau ke keuangan itu terus ya. Keuangan itu terus karena kebanyakan sih kalau di keuangan terutama di big banks tadi itu banyak didominasi sama asing. Jadi asing itu sangat senang dengan saham-saham yang memiliki laba yang tinggi. Laba yang tinggi. Iya, seperti baik. itu. Bergegas silakan berbicara kita hingga nanti jam pukul 16 masih bersama Mas Riko dari BNI Sekuritas Palembang. Ya mau tanya-tanya silakan di 36997 apalagi untuk investor pemula nih Mas Riko ya. Baik, kita lanjut tentang saham tadi. Nah, gimana sih Riko kita memilih saham gitu yang tadi disebutkan yang tepat di tengah banyaknya pilihan sektor industri yang ada gitu. Ya. Jadi kalau kita ingin memilih saham sebagai investor pemula, Ya. kita itu harus berfokus kepada fundamental dulu ya, fundamental perusahaannya. Jadi kita ulik-ulik dulu laporan keuangannya, tumbuh nggak sahamnya labanya ya dari tahun ke tahun. Terus memiliki bisnis yang konsisten gitu ya. Iya. Terus juga manajemennya yang solid, terus juga GCG, Good Corporate Governance, terus juga perusahaannya tidak dalam masalah sengketa hukum, ya dan sebagainya. Jadi bagi investor pemula sebaiknya sebelum memulai investasi saham lebih baik pelajarin dulu tuh fundamentalnya seperti apa. Oh itu indikator fundamentalnya ya. Ya, baru nanti kita pilih sektor mana nih yang bagus. Jadi jangan asal masuk. Bahaya nanti. Iya, iya. Iya. Jadi harus paham dulu nih berkaitan dengan indikator fundamental ya. Iya, pelajarin dulu kan. Kalau udah oke, Pak, sudah oke nih, ya udah tinggal pilih nih sektornya apa nih yang bagus. Iya. Gitu. Oke. Nah itu tadi indikator fundamentalnya apa aja itu Mas Riko. Kemudian teknikal yang perlu diperhatikan gitu sebelum kita memutuskan untuk beli suatu saham gitu katakanlah. Betul. Jadi di saham itu kan sebelum membeli ada dua hal yang diperhatikan ya Bu ya. Pertama
faktor fundamental yang saya jelaskan tadi. Iya. Faktor fundamental tuh ya ialah laporan keuangannya kita Laporan keuangan itu yang Iya. fundamental sekali. Iya, terus laba ruginya Laba kita rugi. perhatikan, Tapi itu misalnya. kan itu sudah terbuka ya, udah dinikmati umum gitu, udah bisa tahu bisa ya. diakses di Diakses. websitenya IDX. IDX ya, Ya, itu terbuka sudah gitu ya. ada semua, kita mau akses laporan keuangan lengkap sekali di sana. Terus juga investor pemula juga harus belajar yang namanya analisa teknikal seperti grafik itu, Bu. Teknikal itu termasuk. Ya, kalau Ibu lebih gampangnya sih Lihat kayak lihat kayak orang yang alat rekam jantung. iya, Nah, itu garis-garis garis-garis kan. gitu ya. Cek frekuensi gitu, frekuensi Iya, ya. naik turun. Naik Nah, itulah yang turun. namanya technical analysis. Itu harus dipahami juga. Harus dipahami. Kenapa kita memerlukan technical analysis? Karena technical analysis itu adalah suatu metode untuk melihat tren. Apakah saham itu sedang mengalami penurunan atau sedang mengalami kenaikan. Iya. Nah, dengan kita mempelajari tren, kita tahu nih arahnya mau kemana saham ini. Nah, itu cocok nih bagi investor pemula yang ingin investasi jangka pendek tuh. Iya. Modalnya adalah teknikal. Jadi perbanyakin teknikalnya baru fundamental. Jadi dikombinasiin aja. Tapi Iya. kalau yang mau jangka panjang, baiknya pelajari dulu yang namanya fundamental, baru teknikalnya dilihat nih. Jadi dua-duanya harus dikombinasiin aja, Ibu. Harus dikombinasikan Iya, ya. harus itu. Oke. Kalau udah mau ke saham, otomatis kedua hal tadi jangan ditinggalkan. Fundamental dan teknikal. Fundamental dan teknikal. Oh, gitu. semuanya harus dipahami dua itu ya. Iya. Itu syarat mutlak gitu kalau kita ingin terjun ke dunia Iya. pasar modal. Baik. Iya. Silakan pendengar ingin bergabung, kita buka kembali line telepon di 369977 atau juga di channel YouTube Pro 1 Palembang bersama Mas Riko dari BNI Sekuritas Palembang. Nah, kalau kita ke BNI Sekuritas Palembang sendiri, ini apa aja nih yang diberikan pelayanan kepada masyarakat gitu? Nah, layanan di BNI Sekuritas itu kan ada 3 ya, Ada 3. yang umum ya. Jadi yang pertama yaitu investasi ya, investasi saham. Kita nyebutnya ekuitas ya, layanan ekuitas atau investasi saham. Iya. Ada juga obligasi. Ada juga kita juga sebagai agen reksadana, penjual reksadana dari berbagai macam perusahaan aset manajemen. Baik. Nah, itu bisa sahabat RRI dapatkan itu di dalam aplikasi Bion itu sudah ada semua layanan tersebut. Baik. Jadi kalau ingin, Pak, saya mau ke saham nih, Pak, ya udah ada kita. Pak, Ada saya programnya gitu. ada. Pak, saya mau yang aman aja deh. Ya udah masuknya ke obligasi. Pak, saya maunya reksadana, uang saya pengennya dikelola oleh manajer investasi. Ya udah pilihnya reksadana. Tinggal diarahkan gitu ya. Tinggal diarahkan, disesuaikan aja dia inginnya apa gitu kan. Ya, di antara itu yang mana yang lebih dominan ini Mas Riko sampai sejauh ini? Kalau sampai sejauh ini sih macam-macam ya, Bu ya. Macam ya. Iya, kalau rata-rata anak muda itu yang usianya di bawah 40 lah ya, sampai 20 itu lebih ke saham. Tapi itu pun juga kalau ini ya, kalau mereka nggak banyak kesibukan ya. Iya. Kalau yang super sibuk gitu kan rata-rata sih memilihnya obligasi ya. Apalagi yang udah tua-tua nggak mau trading saham. Dia milihnya ke Obligasi. obligasi. Jangka waktunya agak lama gitu Iya, ya. aman soalnya. Nggak repot-repot ya tiap detik mau mantau gitu ya. Iya. Jadi anak muda kaum milenial sudah tertarik juga ya untuk hal investasi. Sekarang udah banyak ya. Iya. Terlihat di BNI Sekuritas banyak anak muda juga yang Banyak bergabung. anak muda kaum yang milenial, Gen Z gitu Gen kan. Z, iya. Udah mulai melirik pasar modal, mahasiswa juga banyak. Mereka udah melek juga ya tentang Iya, investasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Iya, kalau dulu kan rata-rata orang pekerja. Yang tertarik ke investasi. Iya, benar. Baik. Nah, kalau untuk antusias anak muda kan udah kelihatan. Kalau dari BNI Sekuritas sendiri edukasinya kemana aja tuh? Ke sekolah-sekolah atau seperti apa? Ke akademi atau universitas? Sejauh Atau ini berupa literasi apa nih Mas Riko? iya, kita kan biasanya gandeng sama IDX ya, Bu ya, mengadakan sekolah pasar modal. Sekolah pasar modal. SPM ya, kita tawarkan melalui IG. Siapa yang mau daftar
Nah, silahkan nanti kita bukakan kelas, kita kenalin nih tentang investasi pasar modal ke masyarakat melalui SPM tadi. Seperti tadi ya. Dan itu rutin diadakan oleh IDX setiap bulan. Setiap bulan. Ya, ada itu nanti nggak hanya BNI sekuritas lain juga Semua digandeng juga. juga melalui SPM tersebut. Iya, yang penting ada kemauan sih dari yang bersangkutan ya pastinya Iya. untuk belajar masalah investasi. Benar. Baik, Mas Riko, kita balik ke strategi nih. Untuk strategi investasi yang paling cocok untuk investasi pemula nih dengan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang seperti apa nih Mas Riko? Nah, kalau untuk bagi investor pemula itu kalau yang jangka pendek ya bisa antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. 1 tahun 1 ya. tahun. Nah, tapi perlu saya kasih tahu kalau misalkan yang buatnya jangka pendek itu investor pemula juga harus menentukan target Target yang mau dicapai. yang mau dicapai. Oke. Jadi saya rasa kalau misalkan katakanlah bunga deposito kan BI rate 6%, 5,7, anggaplah 6%. Iya. Nah, jadi pertumbuhan saham kita itu kalau bisa setahun di atas itu 10%. Di atas 10%. Nah, tapi kalau misalnya nggak nyampe 1 tahun dan kita udah growth menjadi 10% ya udah kalau mau jual dulu gitu kan. Kenapa Iya, tidak ya? Iya. Baik. Kita coba terima dulu lah telepon ya. Selamat sore. RRI. Selamat sore. Dengan siapa? Di mana? Ya, Iya, oh Pak Zakaria. Mau jadi investor nih. boleh dong tanya-tanya. Iya, boleh. Ada Mas Riko nih, sapa dulu nih. Iya, Iya. selamat sore Pak Zakaria. Nah, selamat sore. Iya, apa Bang kabar Riko. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Iya, iya, silakan. Mau tanya masalah di BNI Sekuritas ya. Iya. Iya, silakan Pak. Poin yang ketiga tadi kan ada saham, ada obligasi, tadi ada reksadana ya. Iya, Iya. reksadana. Karena itu jadi dikelola oleh dari pihak BNI ya. Nah, yang saya mau tanya itu bagaimana sistemnya dari BNI itu kalau dikelola itu apakah bagaimana ini apa itu prosedurnya dan laporan-laporan keuangannya seperti apa gitu dari pihak dari BNI itu ke kayak investornya gitu. Iya. Kira-kira penjelasannya gimana gitu. Baik. Terima Iya. kasih Bang Terima Riko, kasih. Bang Adrian. Terima Iya, kasih Pak Zakaria di terima kasih. Kenten. Luar biasa nih, tertarik juga nih dunia Iya. investasi Pak Zakaria di Kenten. Silakan nih, Riko ditanggapin dulu. Iya, kalau mau gabung tadi ya, kalau nggak Iya. salah ya. Kalau mau gabung atau mau buka rekening di BNI Sekuritas, Bapak Zakaria bisa. Oh ya, kalau boleh tahu Pak Zakaria ini Di Kenten. Oh, Kenten di Iya, Palembang ya. Iya, di Palembang. Nah, kalau misalkan di Palembang, Pak Zakaria bisa kunjungi nih kantor kita nih di BNI Sekuritas di gedung BNI wilayah 03 lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman nomor 132 di depan Rumah Sakit Caritas atau Rumah Dinas Pangdam. Iya. Nah, kalau yang pertanyaan kedua mengenai laporan ya, Laporan keuangannya BNI Sekuritas seperti apa gitu. ya maksudnya ini ya laporan Bisa untuk- diakses nggak? Bisa dilihat atau seperti apa? kalau laporan perusahaannya sendiri ya bisa sih melalui IDX. IDX ya, tadi. Ya, kalau untuk BNI Sekuritasnya ya, kita juga report di sana sih di IDX karena setiap anggota bursa, Iya. salah satunya BNI Sekuritas tuh ada laporan keuangannya di IDX. Nah, kalau untuk laporan mungkin kalau saya tangkap mungkin laporan untuk nasabahnya kali Iya, ya. seperti apa penyampaiannya gitu. Iya. Misalkan Pak Zakaria nih, nasabahnya Bang Riko. Penyampaian Mas Riko ke Pak Zakaria seperti apa gitu bentuknya. Iya, kalau misalkan nih Pak Zakaria tentukan dulu investasinya mau apa gitu kan. Misalkan mau saham, nah biasanya setiap nasabah yang sudah order saham, udah Iya. terjadi nih transaksinya, itu akan dikirimkan laporan transaksi atau kita nyebutnya trade confirmation melalui email bahwa Baik. transaksi tersebut telah terjadi. Harus gitu. ada email berarti ya. Wajib Oke. email. Baik. Iya, seperti Untuk itu. lebih jelasnya Pak Zakaria bisa hubungi nanti Mas Rikonya ya. Iya, benar-benar. Kalau mau Langsung belajar silahkan. ke BNI Sekuritas ya. Iya. Bisa juga langsung belajar nanti Mas ya. Bisa boleh, silakan. Edukasi literasi Ah, juga. Terima iya. kasih untuk Pak Zakaria, nanti
Mas Riko menunggu ya informasi Betul, selanjutnya. iya. Mas Riko udah di penghujung ini, belum sampai semuanya kita bahas. Iya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan nih, khususnya untuk pendengar kita dengan tema hari ini tentang bagaimana kita mengetahui peluang dan juga belajar investasi saham, strategi untuk investor pemula. Seperti apa Mas Riko untuk pesannya sore hari ini? Iya. Kalau pesan saya sih bagi investor pemula yang ingin memulai investasi di pasar modal, khususnya saham ya, itu seperti yang saya sebutkan tadi harus mempelajari terlebih dahulu yang namanya fundamental perusahaannya. Jadi kalau ingin serius di saham harus mau belajar segala resiko yang ada, karena investasi di pasar modal itu termasuk investasi yang harus harus kita pelajarin, itu wajib hukumnya. Kalau nggak kita pelajarin ya takutnya nanti salah dalam memilih investasinya, karena resikonya juga cukup tinggi kan. Iya. Baik. Ada lagi mungkin untuk anak milenial kaum muda seperti apa nih tentang investasi sendiri? Sekarang sih kaum milenial sih sekarang kan teknologi udah canggih ya, Bu ya. Jadi dari mana aja sih mereka bisa akses ya. Ya. Dari YouTube belajar saham, Baik. kan sudah banyak sih influencer yang menjelaskan tentang saham. Jadi sudah sangat mudah sekali untuk mempelajari saham. Ya, tinggal kemauan ya. Tinggal kemauan aja. Jalan udah banyak caranya. Banyak Iya. menuju Roma gitu. Betul. Baik Mas Riko, terima kasih sudah bersama RRI terima dan kasih, menyempatkan Ibu. waktu kesibukannya. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat Iya, kita iya, semua, baik, khususnya Ibu. berkaitan dengan Iya. investasi. Baik, Ibu. Ya, sukses selalu Mas Riko. Iya, sama-sama Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, terima kasih untuk narasumber kita Mas Riko dari BNI Sekuritas, terutama juga untuk Pak Zari di Sekayu, Pak Marwan di Bandung, kemudian Mas Fernanda di Palembang dan Pak Zakaria di Kenten yang sudah bergabung di acara Mozaik Indonesia bersama segmen investasi dengan Mas Riko BNI Sekuritas tentang bagaimana kita mengetahui untuk belajar investasi saham, peluang dan strategi untuk investor pemula. Kami yang bertugas saat ini, saya Nadir juga rekan game di Palembang sore, khususnya di Mozaik Indonesia pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat aktivitas dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia.